Soal nomor 1, jika W memenuhi minus 40 tambah 6 kali W sama dengan 8, nilai W-nya berapa? Jadi ini Kak, kita tulis dulu ya. Min 40 ditambah 6W sama dengan 8. Nah, kita mau nyari di sini W-nya berapa ya? Nah, si minus 40-nya pindah ruas saja ke sebelah sana. Ya. Jadi 6W sama dengan 48. Ya, nilai W-nya kita dapat 48 bagi 6 ya 8 kan? Ya, ini harus bisa soal yang ini ya. Mutlak harus bisa. Soal yang nomor 2, perbandingan banyak siswa pria terhadap siswa wanita di kelas A itu adalah 1:4. Nah, kita tulis dulu ya, ini kelas A. Laki banding perempuan berarti ya. Ini 1:4. Terus di kelas B 2:5. Ya. 2:5. Nah, banyak siswa di kelas A. Banyak siswa di kelas A itu sama dengan 2 kali banyak siswa di kelas B. Jadi banyak siswa di kelas A-nya kita nggak tahu nih. Berapa? Misalnya ya, yang ini ya, banyak siswa di kelas A berarti jumlah laki sama jumlah perempuan. A ditambah 4A gitu ya. Itu sama dengan 5A. Terus banyak siswa di kelas B berarti 2A. Jangan 2A, 2B aja ya. Tambah 5B, ini sama dengan 7B ya. Hubungannya gimana tuh? Banyak siswa kelas A, berarti 5A. Itu sama dengan 2 kali banyak siswa di kelas B. 2 kali 7B gitu kan. Nah, yang ditanya, perbandingan banyak siswa pria terhadap siswa wanita berapa? Ya. Nah, kalau kedua kelas digabungin, perbandingan banyak siswa pria sama wanitanya berapa? Ya, berarti jumlah siswa di kelas A. Ini ya. Banding jumlah siswa di kelas B-nya yang ditanya. Gini. Ini kan pertanyaannya perbandingan banyak siswa pria terhadap siswa wanita ya. Jadi nanti banyak siswa pria di kelas A aja. Itu kan A kecil ya. A kecil ditambah siswa pria nih. A kecil ditambah 2B kecil. A kecil tambah 2B. Banding siswa wanita. Nah, siswa wanita tuh yang ini kan 4A sama 5B ya. 4A tambah 5B berarti nih. Ya, berarti A ini gimana nih? Langsung aja ya, A sama dengan 14B per 5. Nah, si A-nya kan kita udah dapat nih. Masukin aja ke sini nih. Ya. Si A-nya kita ganti. Jadi 14B per 5 ditambah 2B dibagi 4 kali 14 itu tuh 56B ya. Per 5 ditambah 5B yang bawah. Nah, ini atas kali 5, bawah kali 5 aja biar gampangnya semua. Jadi kan 14B ditambah 10B banding 56B ditambah 25B. Jadi berapa nih? 24B banding 81B. Ya, ini bagi 3 atas bawah. Bagi 3 8, bagi 3 27, si B-nya mah buang aja. Oh, ya udah ini 8/27 ya. Oke, jadi jawabannya ini 8/27. Yang mana tuh? Yang C nih ya. Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, diketahui suatu operasi bilangan didefinisikan sebagai berikut ini ya. Itu P kotak Q sama dengan P dikurangi Q pangkat P. Tulis aja dulu sih operasinya gini. P kotak Q, si kotaknya kok malah bengkok gini ya. P kotak Q sama dengan P dikurangi Q pangkat P. Nah, berarti kalau 1
kotak 2, kotak 3. Nah, kita hitung yang ini dulu. Yang 2 kotak 3 ya. Jadi 2 kotak 3 itu teh sama aja kayak, nah, kita ganti di sini P-nya sama 2, terus Q-nya sama 3 gitu ya. Jadi 2 dikurangi 3 pangkat P pangkat 2. Nah, 2 kurang 9 berapa tuh? Minus 7 kan? Nah, baru nanti di sini kita hitung 1 kotak minus 7. Nanti si P-nya lagi kita ganti sama 1. Salah warna kuning, sorry. P-nya kita ganti sama 1. Si Q-nya kita ganti sama minus 7. Nah, jadi ini sama dengan 1 dikurangi. Nah, si Q-nya kan minus 7. Pangkat 1. Jadi 1 tambah 7. Dan 8 kan. Nah, jadi jawabannya yang mana nih? Tuh yang E ya. Lanjut lagi ke soal nomor 4. Dari angka-angka 1, 2, 3, dan 5 akan disusun bilangan yang terdiri atas 6 angka. Oke, udah gitu syaratnya di sini si angka 3 sama 2 itu kudu muncul 2 kali. Berarti kan gini nih. Ini mah kayak soal dipahami Phi sering kan ya. 1, 2, 3, 5, berarti 3 sama 2-nya di sini ada muncul juga ya di si ruang sampelnya. Jadi ada berapa kemungkinan nih? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini 6 faktorial. Bagi aja, unsur yang samanya ada berapa biji nih? 1, ini sepasang. Terus ini 2 pasang kan? 6 faktorial dibagi 2 faktorial. Nah, ya udah ini kan 720. Oh, sorry, ini 2 faktorialnya lupa. Kudu kali 2 faktorial lagi karena ada 2 pasang ya. Dibagi 4. Berapa nih? 180 ya. Nah, jadi si jawabannya di sini adalah yang C ya. Nah, kita lanjut lagi ke soal berikutnya. Soal kelima. Nah, di sini yang ditanya nilai W. Nah, perkalian matriks ya. Berarti ini aja langsung ya, baris kali kolom. 2 kali 2 4. Ditambah berapa nih? 1 kali 0 itu 0 ya. 4 tambah 0 itu ya unsur pertama tuh 4. Ntar biarin dulu. 4 kurang 4 0. Nah, ini unsur pertama. Unsur kedua yang ada W-nya nih. Berarti 2 kali W. 2 kali W. Ya, ini 2W tuh. Ditambah 1 kali. Ini kan 2 kali W. Ditambah 1 kali 6. Berarti 2W tambah 6. Ini kan. Dikurangi. Nah, ini matriksnya tuh ada 4. 2. 1. 3. Nah, lihat baris pertama kolom kedua ya. Kita nggak usah kerjain semua si matriksnya. 0, 6, 5, 6. Udah aja yang ini samain. 2W tambah 6 dikurangi 2 sama dengan 6. Nah, jadi 2W tambah 6. 6 kurang 2 aja. Tambah 4 kan? Sama dengan 6. Nah, gini. Jadi 2W sama dengan 6 kurang 4 itu 2. Nah, jadi si W-nya 2 bagi 2 ya 1 kan? Ya. Jadi nggak usah dibikin semua. Kan cuman si W doang yang ditanya ya. Jadi nilai W-nya di sini 1. Lanjut lagi soal berikutnya. Urutan bilangan berikut dari yang terbesar hingga yang terkecil. Berarti di sini ya. 2/5 0,4. 4/9 40 bagi 9 0,4. 36 ya, 0,4 44 berulang gitu. Sorry, ini 0,40 dulu ya. Terus 0,444, 0,45, 0,42 nih ada yang select di nomor 1 di yang A mah ya. Si 42%-nya kudunya dia tukar posisi. Ini kan dari yang dari yang terbesar hingga yang terkecil. Yang terbesar tuh berarti yang 0,45 dulu di sini yang pertama ya. Langsung aja berarti di sini. Yang mana tuh jawabannya?
Yang D ya, yang 0,45 jelas-jelas kudu duluan kan. Yang angka depannya 0,45 kan cuman yang D doang. Kita tahu yang ini yang paling besar ya. Lanjut lagi ke soal nomor 7. Nah, fungsi f dan g didefinisikan sebagai berikut ini. Nah, berarti di sini yang ditanya adalah G8. G inputnya 8 ya. Berarti kalau G8 itu teh sama aja kayak fx min 2. Berarti ini sama kayak f8 kurang 2 teh kan 6. Terus sama dengan f6, berarti si x yang huruf x yang ini kita ganti sama 6. Ya. Jadi 6 kurang 5 kan gini ya. 6, x kita ganti 6 kurang 5 dikuadratin ditambah 3. Nah, 1 dikuadratin 1 tambah 3. 1 tambah 3 saya pakai kalkulator dulu, saya hitung ya. Oh, 4 ini jawabannya ya. Jadi ini yang A ya. Soal nomor 8. Nah, ini titik ekstrim fungsi G yang ditanya ya. Ini titik ekstrim fungsi G berarti ini kan kayak gini. Si fungsi G kan. G itu sama dengan fx min 2. Ya. Jadi inputnya kita ganti sama x min 2. Jadi gx, kita cari dulu aja gx. Ini sama dengan, nah ini x min 2, ini huruf x-nya kayak tadi, kita ganti dulu x min 2. X min 2 gitu ya. Jangan lupa kurangin 5, dikuadratin ya. Terus tambah 3. Jadi berapa nih? X min 2 min 5. X min 2 min 5 jadi X min 7 kan. Min 7 kuadrat plus 3 gitu kan. Nah ini GX-nya. Nah ini kalau kita kaliin aja ya. Nggak usah kita lihat sekilas ya. Ini kalau kita kaliin si X min 7 sama X min 7-nya. Itu kan nanti bentuknya jadi X kuadrat, betul nggak? Kalau X kuadrat kan si A-nya tuh lebih besar dari 0. Ya, si A-nya lebih besar dari 0. Berarti si grafiknya tuh pasti senyum. Kalau senyum berarti minimum kan. Berarti opsi yang maksimumnya udah pasti salah nih. Ini salah, ini salah. Nah, sekarang lihat. Supaya dia nilai ekstrimnya ya. Supaya dia paling kecil atau minimum. Si X min 7-nya harus berapa tuh? Bilangan kuadrat mah udah nggak akan bisa minus. Jadi harus 0 kan. Jadi nilai minimumnya tuh kudu 0 tambah 3. Minimumnya 3 gitu. Jadi sini nilai minimumnya 3. Nah, jadi kita lihat ya yang nilai minimumnya 3 yang mana tuh. Yang ini mah minus 3 nggak mungkin. Yang ini 7 nggak mungkin. Nilai minimum kita lihat dari si Y-nya gitu. Jadi jawaban yang tepat mah ini yang D tuh langsung ya. Minimumnya 7,3 tanpa perlu kita cari dulu si titik ekstrimnya. Lanjut lagi. Soal nomor 9. Nah, katanya jika G dicerminkan terhadap sumbu X, bayangannya akan memotong sumbu Y di mana? Nah, kalau dicerminin terhadap sumbu X, ya, berarti nanti gini. Si X-nya mah bakal tetap. X bakal jadi X. Cuman Y bakal jadi Y. Y jadi minus Y. Ya. Taunya dari mana? Ya kalau saya sih udah hafal ya, tapi bisa bingung. Dan pengen cepat ngerjainnya. Ya gambar aja. Kita punya titik nih, misalnya kayak gini. Ini kan titiknya X, Y nih. Misalnya koordinatnya saya nggak tahu berapa. Itu A, B deh ya. Koordinatnya jangan X, Y. Ini titiknya A, ini B. Berarti dicerminin terhadap sumbu X. Berarti nanti bakal di bawah letaknya kan. Lihat, grasi X-nya mah nggak berubah. Si X-nya nggak berubah tuh. X-nya mah tetap A, si koordinatnya. Cuman si Y-nya jadi minus B gitu ya. Jadi awalnya A, B, sekarang jadi A minus B. Makanya nanti huruf X jadi X tetap. Y jadi minus Y. Nah sekarang lihat.
Ini GX dicerminkan terhadap sumbu X. Tadi GX-nya udah dapat nih, mana GX-nya? Nah, ini nih GX-nya ya. Saya gambar sini. Nah, ini GX-nya kan. Berarti kalau saya misalin si GX-nya itu dengan Y, ini kan jadi Y sama dengan X minus 7 dikuadratin tambah 3. Ya enggak? Ya. Nah, sekarang gini. Ini si fungsi GX-nya dicerminkan terhadap sumbu X. Berarti huruf Y nanti tuh bakal jadi minus Y gitu. Minus Y sama dengan, nah, huruf X-nya tetap jadi X. X minus 7 kuadrat plus 3. Nah, kalau memotong sumbu Y, syarat yang kedua, artinya si X-nya kudu 0. Kalau X-nya 0, nanti si Y-nya berapa? Jadi minus Y sama dengan 0 kurang 7, itu kan 4 minus 7. Dikuadratin 49. Ditambah 3, sama dengan 52 ya. Berarti Y-nya sama dengan minus 52. Karena yang ditanya titik potongnya dengan sumbu Y, artinya si X-nya 0, Y-nya minus 52 gitu. Nah, jadi opsi yang tepat di sini yang mana tuh? 0, minus 52. Yang E ya. Ini yang E. Nah, lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, sekarang untuk setiap bilangan bulat N didefinisikan sebagai berikut. Kayak tadi ya, soalnya kayak nomor 4. Ini kita kerjain dulu yang di dalam. Berarti kalau kurung 2, 2 itu termasuk dalam kategori bilangan genap positif ya. Ya kan? Berarti nanti kurung 2 kita hitung dulu. Itu teh sama dengan 36 dibagi N-nya kita ganti sama 2 ya. 5 kali 2 teh kan 10. Tambah 2. Jadi 36 bagi 12 aja. Ini 3. Terus, jadi kan kita punya bersamanya gini nih. 3 kurang 3. Nah, ini sama dengan 0. Nah, kalau 0, berarti dia termasuk dalam kategori N yang lainnya. Kalau lainnya berarti masukin nanti N-nya 0 ke bawah tuh. Jadi 4 per 0 kurang 0 tambah 2. Jadi 4 dibagi 2 ya. 4 dibagi 2 berapa? 2. Jadi jawabannya yang tepat buat soal nomor 10 itu yang B ya. Lanjut lagi ke soal nomor 11. Nah, ini luas daerah yang diarsir sama dengan, nah, gini aja nih caranya. Ini tuh ada yang beririsan. Kudu kebayang pas SMP kelas 7 kan pernah dapat soal kayak gini. Ya. Ini luas segitiga 1, komposisinya tuh A sama B. Nah, luas segitiga 2 misalnya B sama C gitu. Jadi luas segitiga yang besar. Sekarang saya mau cari luas daerah yang diarsir kan. Luas daerah yang diarsir tuh berarti B tambah C. A tambah C misalnya. A tambah C. Itu berapa? Nah, berarti lihat luas segitiga yang besar tuh. Luas segitiga besar L1 itu kan bisa langsung kita cari. Ya. Ternyata berarti A tambah B. Luas segitiga yang ini nih, yang BCD itu teh B tambah C. Ya. B tambah C. Supaya saya dapat A plus C gimana kira-kira? Tambahin aja nih. Ya. Jadi A ditambah B tambah B itu jadi 2B. Tambah C. Betul nggak? Ya. Jadi nanti saya dapat ini luas si segitiganya ditambah 2 kali luas yang putih. Nah, supaya luas yang diarsir aja. Jadi luas arsiran aja. Itu kan A tambah C. Ya. Sama aja kayak ini. A tambah 2B tambah C dikurangin 2B gitu. Ini kan. Luas arsiran aja tuh kan A tambah 2B tambah C.
A tambah 2B tambah C bisa kita cari dari luas 1 sama luas 2. Nih luas 1 yang saya maksudnya yang segitiga besar ini nih. Tuh. Lihat. Inilah udah nggak apa-apa gambarnya gitu. Luas satunya gimana tuh? Cara cari luas 1. Alasnya 12 kan? Setengah kali alasnya 12. Tingginya tuh total ini semua nih. 5 tambah 6 tambah 8. 11 tambah 8, 19. Saya coret nih. 6 kali 19, 60 ditambah 54, 114. Oke, berarti itu 114 kan? Luas yang kedua, itu luas segitiga yang ini. Ya, ntar ini saya benerin dulu deh si segitiganya ya. Ngelihatnya jadi jelek kalau kayak gini. Nah, ini gini kan. Nah, luas segitiga yang kedua itu yang rada gede sih segitiganya, yang ukurannya sedang. Yang ini nih. Tuh. Ya. Ya, gitulah. Pokoknya mah yang B, C, D gitu. Nah, gimana tuh? Itu kan setengah dikali alasnya berapa tuh? Alasnya 12, tingginya 8 sama 6. Itu teh 14 kalau kita hitung. Jadi ini 6 kali 14, 84. Nah, terus luas segitiga yang putih, ya berarti si B-nya ya, luas yang putih. Saya tulis aja si B-nya ya. Ini T sama dengan setengah dikali alasnya 12, tingginya 8. Nah, ini tinggal kita coret aja. Jadi 6 kali 8 T kan 48. Nah, A tambah 2B tambah C, itu T hasil dari 114 tambah 84. Ya, itu A tambah 2B tambah C nih. 114 tambah 84 dikurangi 2 kali 48 gitu. Kurangin 96. Kenapa? Kan ini teh irisan. Jadi kalau misalnya kita gunting gitu ya, si kertas yang ini yang di tengah-tengahnya baru dapat yang hitam. Tumpukin lagi sama yang ini terus digunting yang di tengahnya baru dapat luas yang hitam gitu. Jadi kudu kebayang. Ya. Nah, ini coba sama dengan 114 ditambah 84 dikurangin 96. Nah, lihat gerak ini teh si buntutnya 4. Tambah 4, 8. 8 dikurangin 6, 2 kan. Yang buntutnya 2 teh berarti yang ini nih, yang D. Jadi nomor 11 tanpa perlu ngitung susah-susah jawabannya ya 102 gitu. Ya. Nah, ini yang D. Lanjut lagi ke soal nomor 12. Nah, soal nomor 12, alas limas dan tinggi balok sebidang dengan perbandingan luasnya 4:9. Ntar, alas limas dan alas balok. Nah, ini sebidang tuh, si segitiga yang di dalam ini. Terus tinggi balok 24. Ini tinggi balok 24 misalnya ya. Luas alas balok 108. Ya. Kayak gini kita tandain dulu deh. Tingginya udah. Terus luas alasnya 108. Luas alas balok itu teh 108. Terus volume bagian balok di luar limas. Berarti volume yang luarnya 7 kali volume limas. Nah, langsung aja ya ditanyain di sini luas alas limas berapa. Nah, ini luas alas limas. Ntar luas alas limas berarti yang ini angka pembandingnya 4 kan. Kalau yang besar alas balok yang segini nih, itu angka pembandingnya 9 gitu. Kan alas limas dan alas balok. Nah, ini 9. Nah, ini saya tulis dulu ya alas.
alas limas banding balok itu sama dengan 4:9. Terus balok itu teh luas alasnya 108. Ya kan? Berarti si balok 108. Nah, 9 supaya jadi 108 kudu dikali 12 kan? Berarti yang ini juga kita kudu kaliin 12. Nah, 4 dikali 12 berapa tuh? 48, ya. Jadi langsung aja luas alas si limasnya ini pasti 48. Ya. Jadi jawabannya ini yang E. Lanjut lagi ke soal nomor 13. Nah, volume bagian balok di luar limas itu 7 kali volume limas. Ya, ini yang ditanyanya apa ya? Jadi saya nggak tahu yang ditanyanya apa ya. Perbandingan luasnya segini, volume bagian balok di luar volume limas 7 kali volume limas. Iya, yang ditanyanya apa? Ya udah skip dulu aja ya. Nah, soal nomor 14. Ini perbandingan tinggi limas dan tinggi balok. Tinggi limas sama tinggi balok. Nah, ini baru kita pakai data volume. Nah, ini volume, katanya volume bagian balok di luar limas 7 kali volume limas. Balok di luar limas itu yang ini nih. Ya. Saya pengen ngewarnain dulu ya. Nah, ini. Itu teh 7 kali volume limas. Jadi kebayang nggak kalau kita isi 7 ini sama 7 biji limasnya udah itu teh penuh. Nah. Ini volume balok. Volume bagian balok di luar limas 7 kali volume limas. Yang ditanya perbandingan tinggi limas dan tinggi balok. Ya, berarti kita bandingin aja volume limas banding volume balok. Ya. Berarti anggap aja volume limasnya itu 1 gitu ya. Itu kan kalau di bagian luar mah 7, berarti ya volume balok utuhnya ya 8. Jadi volume limas banding volume balok tuh 1:8. Kebayang nggak? Ya. Jadi saya bisa tulis gini. Volume limas banding volume balok. Ini sama dengan volume limas kan 1/3 kali luas alas limas. Luas alas limas. Luas alas limas. AL gitu, alas limas itu artinya. Kali tinggi limas. Tinggi limasnya TL. Banding volume balok. Kalau volume balok saya tulisnya luas alas balok. LAB gitu ya. Alas balok. Kali tinggi balok. Nah gini. Ini tuh sama dengan 1:8 katanya. Nah, luas alas limas banding luas alas balok ini dikasih tahu kan? 4:9. Jadi saya langsung isi di sini. 1/3. Nah, bagian yang ini saya isi 4:9. 1/3 dikali 4/9. Ya. Udah aja ini gini ya. Nah, ini nggak usah ada sama dengan lagi. Kan kita mau cari tinggi limas banding tinggi balok. Nah, TL per TB itu. Sama dengan 1/8. Nah, berarti kan saya mau nyari yang ini nih. Berarti tutup. Tinggal 1/8 aja kita bagi sama 4/27 ya. Jadi 4/27 dari mana? Dari si 3 kali 9. Jadi tinggi limas banding tinggi balok di sini sama dengan itu 1/8. Nah, yang ini lihat ya, berarti 3 kali 9 itu 27 kali 1. Udah aja ini berarti 27 banding yang ini, yang diagonal, yang saling diagonal kita kaliin. 4 kali 8 itu 32 kan. Udah 27 banding 32. Jadi nomor 14 itu jawabannya yang C. Ya. 27 banding 32 yang ini ya. Kok ini si bulatnya nggak rapi.
Nah, gini. Nah, lanjut lagi ke soal nomor 15. Nah, fungsi G ini didefinisikan sebagai Gx sama dengan 5 plus akar 2 plus Bx dengan G1-nya 7 ya. Nah, berarti minus 2 merupakan anggota daerah asal G. Berarti G1 sama dengan 7 kita hitung aja dulu nih. Kan kita punya Gx. Ini katanya sama dengan 5 ditambah akar 2 plus Bx. Ya kan? G1-nya sama dengan 7. Jadi ini kita ganti 7 aja. 7 sama dengan 5 ditambah, nah huruf X-nya kita ganti 1. Ini 2 plus B. Nah, jadi berapa tuh? 7 kurang 5, 2 kan? Ini sama dengan akar 2 plus B. Saya kudu cari dulu nilai B-nya. Nah, ini saya kuadratin tuh. Kiri sama kanan. Jadi 4 sama dengan 2 tambah B. Jadi si B-nya sama dengan 2 kan? Nah, dari sini saya punya fungsi Gx yang utuhnya. Saya tulis ini. Gx yang utuhnya. Itu sama dengan 5 plus akar 2 plus 2x. Nah, ini tuh minus 2 merupakan anggota daerah asal G. Berarti ini teh domainnya nih. Kita lihat dari akar. Yang ini pernyataan 1 ini kudu lebih dari sama dengan 0. Coba yang nomor 1. Jadi gimana tuh? 2 tambah 2x besar sama dengan 0. Jadi 2x besar sama dengan minus 2. X-nya lebih dari sama dengan min 1. Nah, minus 2 mah kan di belakang min 1. Ini mah min 1, nah minus 2-nya mah di sini. Jadi domainnya bukan. Domain dia diperbolehkan nggak kalau kita ngisi X sama minus 2? Ya nggak boleh ya. Lebih besar dari min 1 kan kudunya mah. Jadi ini salah nih. Yang kedua, B-nya lebih dari 0. B-nya lebih dari 0. Oke, itu mah B-nya sama dengan 2. Ini benar. Terus yang ketiga, terdapat bilangan prima P sehingga GP sama dengan 9. Ya. GP sama dengan 9, berarti ya kayak tadi aja 9 sama dengan 5 ditambah akar 2 tambah 2x. Berarti 9 kurang 5 aja. Ini tekan 4 sama dengan akar 2 ditambah 2x. Ya. Nilai x-nya berapa kita cari di sini. Nah, ini dikuadratin kiri sama kanan. Jadi gimana tuh? 16 sama dengan 2 tambah 2x. Nah, ini 14 sama dengan 2x. Berarti si x-nya 7 ya? Oh, x-nya 7. 7 prima bukan? Ya kan? 7 itu himpunan prima kan? Bilangan prima gitu ya. Jadi yang nomor 1 masalah. Yang nomor 2 benar. Ya, kan 2 lebih dari 0 nih. Benar. Yang ketiga benar gitu ya. Jadi SBB ini jawabannya. Salah benar benar. Soal nomor 16. Nah, di sini nomor 16. Misalkan ini silang, bulat, kotak dan segitiga menyatakan operasi tambah, kurang, kali atau bagi. Nah, di sini kan lihat saya 5, udah aja ya saya bikin bulat 3, kotak 7, segitiga 2 gitu ya. Lebih dari 8. Manakah triple berikut yang benar? Ya. Nah, ini teh menyatakan operasi apa tadi? Oh, ini bisa operasinya bisa gonta-ganti gitu. Coba ya. Pernyataan 1 saya cek dulu. Berarti kotaknya kita ganti nih. Pernyataan 1, bulatnya ini kita ganti sama tambah tuh. Jadi 5
tambah 3. Terus si kotaknya kita ganti sama kurang 7. Si baginya kita ganti sama segitiganya kita ganti sama bagi. Berarti 7 dibagi 2 gitu ya. Lebih dari 8. Berarti ini ya kita beresin dulu. Minus 7 dibagi 2 itu kan ini minus 3,5. 5 tambah 3 kan 8 tuh. Ya, 8 kurang 3,5 mah ya nggak lebih dari 8. Ya nggak? 8 dikurangi 3,5. Nggak lebih dari 8. Jadi yang satu salah. 3 udah pasti salah. Coba pernyataan kedua nih. Bulatnya sekarang kita ganti tambah. Jadi 5 tambah 3 dikali 7. Terus dibagi 2 gitu ya. Lebih nggak dari 8. Terus ditambah 2. Si segitiganya kita ganti sama yang ini nih. Ntar tambah, kali, tambah. Tambah, kali, ininya tambah. Berarti ya 3 kali 7 dulu kudu dibikin. Ya nggak? Nah, 21 tambah 5, 26. 26 tambah 2, 28 kan? Jadi 28 lebih dari 8. Nah, ini benar. Nah, karena si 2 benar, 1/3-nya salah gitu ya. Ya udah pasti jawaban yang mungkin di sini ya cuman C doang, 2 dan 4. 4 udah pasti benar, nanti buktiin aja sendiri gitu ya. Jadi jawaban yang tepat di sini 2 dan 4. Jelas ya? Lanjut lagi ke soal berikutnya. Nah, soal nomor 16. Nomor 17 di sini ya. Jarak jalan suatu kota itu adalah 6 km. Nah, terdapat rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan lain sekitar 3-5 meter. Dengan jarak antar kendaraan sekitar 1-4 meter. Nah, banyaknya kendaraan itu adalah X. Ya, sebentar. Ini panjang mobil dan kendaraan lain sekitar 3-5 meter. Ya, berarti di sini ya. Kita pengen lihat ini 6 km nih. Jarak jalan. Terus rombongan karnaval dengan panjang mobil dan kendaraan lain sekitar 3-5 meter. Ya kan? Berarti ini panjangnya 3 meter aja ya. Nah, ini 3 meter, 3-5 meter. Paling kecil 3, paling kecilnya 3, paling besarnya 5 gitu. Terus ini jarak antar kendaraannya nih. Nah, ini kayak gini ya. Ini si jalannya sepanjang 6 km. Berarti 6.000 meter. Nah, X itu adalah banyaknya kendaraan. Kebayang nggak? Ini panjang mobil dan kendaraan lain. Misalnya 3 meter dulu aja ya. Ini 3 meter. Terus ini jaraknya 1 gitu. Skenario 1. Ini jaraknya 1. Nah, yang ini 3 meter. Ya. Nah, berarti nilai X itu adalah banyaknya kendaraan. Banyaknya kendaraan berarti kalau banyaknya kendaraan gimana nih? Di sepanjang jalan 6.000 meter ini ada berapa biji tuh sih mobil-mobilnya? Area ini 6.000 meter. Ya, berarti kan ini ada jaraknya 1-1-1. Berarti setiap 2 kendaraan di sini dipisahin sama jarak 7 meter. Area ini ada 2 kendaraan. Saya mikir dulu ini gimana nih ngerjainnya ya. Oke, berarti kalau misalnya kendaraan pertama itu 3 meter. Kendaraan kedua 3 meter. Ya udah aja ginian. Coba 6.000 kita bagi 4. Ini kan 4 nih. Setiap sekat ini 4 nih. Terus nanti yang ini ada jarak lagi nih. Misalnya ini 1 nih. Nah, ini sekatnya 4 lagi gitu. Bayang nggak? Di sepanjang jalanan ini. Ya, jadi setiap 4 meter. Setiap 4 meter tuh ada 1 kendaraan.
Ya udah 6.000 bagi 4. Ini ya saya lihat yang minimalnya aja. Yang maksimal tuh berarti mepet-mepet. Maksimal tuh berarti si kendaraannya pendek, jaraknya mepet-mepet. Jadi 6.000 dibagi 4. Ini ada 1.500 kendaraan. Nah ini teh maksimal paling banyak mepet-mepet. Kebayang nggak? Sok, sekarang kalau misalnya jalanannya 6 km, tapi nggak mepet-mepet, dia renggang-renggang. Ini teh maksimal 1.500. Kalau minimal gini ya, ini nggak usah saya hitung lagi. Cuman saya ilustrasiin aja gambarnya. Nah ini buat yang minimal. Nah ini tuh si jaraknya tambah jauh lagi. Kebayang nggak? Umpamanya saya bikin ini 5 km gitu si jaraknya. Ya ini mah cuman saya ilustrasiin aja. Bentar ya. Nah ini 5 km. Masa panjang mobil 5 km. Panjang mobilnya maksud saya 5 meter. Panjang-panjang si mobilnya. Nah ini 5 meter. Terus udah gitu ini 5 meter. Jarak antar kendaraannya kita buat sejauh-jauhnya nih. Kita buat segini tuh 4 meter. Tuh lihat. Berarti kalau saya buat 4 meter kayak gini. Setiap 9 meter tuh satu kendaraan. Kebayang nggak? Ya. Setiap 9 meter satu kendaraan. Nah ini harusnya kesini agak panjang dikit ya. Ini nggak rapi. Nah, saya bikin garisnya ulang ya. Ini kalau nggak rapi gini saya suka sebel ya. Ini kayak gini. Nah. Kebayang nggak? Setiap 9 meter itu teh satu kendaraan. Ya kalau gini mah tambah sedikit atau kendaraannya ya. Ini yang minimal tuh. Jadi nanti banyaknya kendaraan teh bakal ada di rentang ini. Nah itu 6.000 dibagi jaraknya aja 9. Ya, nggak usah dihitung, pasti lebih kecil dari 1.500 kan. Orang paling banyaknya aja 1.500. Jadi ini X-nya teh 1.500. Kalau kita bandingin sama Q, ya jelas si P ini kurang dari Q gitu. Jadi nomor 17 opsi yang tepat di sini yang B ya. Nah, soal nomor 18 di sini logaritma ya. Manakah hubungan antara kuantitas P dan Q berikut yang benar? Berarti ini kan 3 log. Saya nulis logaritmanya nggak suka kayak gitu. Sukanya si buntutnya di atas gitu ya. Kali 1 ditambah 4 log X plus 1. Ini sama dengan 0. 0 teh sama aja kayak 3 log 1 gitu. Ya. Kenapa saya ubah jadi 3 log? Supaya bisa dicoret. Ini hafal ya, 0 kenapa 3 log 1? 1 teh kan 3 pangkat 0 gitu. Ya, 1 3 pangkat 0, jadi 3 log 3 pangkat 0. Nah, si 3 log 3-nya teh hilang, 0-nya nanti ke depan gitu, jadi 0. Jadi udah kita tinggal nyamain yang ini kan. Jadi 1 ditambah 4 log X plus 1 itu sama dengan 1. Nah, jadi 4 log X plus 1 sama dengan 1 kurang 1, 0 kan? Lagi, coba ubah basisnya jadi 4 gimana nih? Jadi 4 log X plus 1. Ini sama aja kayak 4 log 4 gitu. Udah nanti tinggal kita samain lagi nih. X plus 1 ini kudu sama dengan 4. Kan? Ya. Jadi X plus 1 ini sama dengan 4. 4 log 1 sama dengan 4 log 4 lagi. 4 log berapa? 4 log 1 maksudnya 4 pangkat 0 ya. 4 log 1. Sorry. 1. Jadi si X-nya berapa nih? 0 gitu. Ya ini sama ya, P kurang dari Q. P kurang dari Q. Yang atas mah P lebih dari Q. Yang P kurang dari Q berarti yang ini yang B kan. Soalnya ini 0 kan. Berarti Q lebih besar dari P gitu aja. Jelas ya? Selanjutnya soal nomor 19. Nah, diberikan parabola fx sama dengan min x kuadrat dan G adalah sebuah garis sembarang. Apakah garis G memotong parabola fx gitu ya?
putuskan apakah pernyataan 1 dan 2 cukup untuk menjawab pertanyaan. Berarti kalau misalnya min x kuadrat, ya saya bisa gambar aja si kurvanya ya gini. Nah, kalau min x kuadrat, ya, itu berarti si garisnya nanti manyun gitu. Ya, nih kayak gini. Tuh, ya. Manyun nanti si garis, si kurvanya. Saya gambar dulu deh ya. Berarti dia akan motong nanti min x kuadrat. Nah, ini kalau saya gambar gini deh. Saya mau kasih warna merah. Nah, ini min x kuadrat. Dan G adalah sebuah garis katanya. Nah, min x kuadrat kan parabola yang manyun terus lewat 0,0 ya nggak? Nah, udah aja kita cuma dikasih tahu kayak gitu. G itu garis sembarang. Nah, terus garis G-nya misalnya memotong sumbu X positif. Nah, coba kasus pertama nih. Ini sumbu X. Saya tulisin dulu. Sumbu X, ini sumbu Y. Lihat gerak. Ini garis G motong sumbu X positif. Saya dikasih pernyataan 1. Nah, ini pernyataan 1 umpamanya kayak gini. G motong parabola atau enggak? Dia motong sumbu X positif. Berarti kayak gini atau mau nggak mau ya? Tuh. Yang ini motong. Mau nggak mau nanti dia pasti kepotong si parabolanya. Sok, mau gimana gambarnya? Pasti si parabolanya kepotong. Soalnya kalau motong sumbu X positif, dia pasti ngelewatin si kuadran 2 sama 3. Jadi pernyataan 1 aja. Ini cukup. Terus garis G memotong sumbu Y negatif. Motong sumbu Y negatif. Bentar, garis G-nya. Sebuah garis sembarang motong sumbu Y negatif tuh di sini misalnya ya. Sorry. Sebentar. Yang satu saya nggak teliti. Motong sumbu X positif tuh bisa gini juga, ketang. Ya, ini lihat gerak. Ini kemungkinan 1 ya, dia mau motong. Kemungkinan kedua, nah ini kayak gini tuh. Si garisnya. Ya, yang ini mau motong. Saya nggak ngeh gitu. Mau motong. Yang ini kan tidak memotong parabola gitu ya. Atau memotong F, gitu saya tulisnya. Parabola tuh kan F. Memotong F. Yang ini tidak memotong gitu. Tidak memotong F. Ini baru ngeh saya. Nah, tapi kalau misalnya garis G-nya memotong sumbu Y negatif, nah si Y negatif mah udah puguh-puguh dilewatin, ya nggak? Nah, ini dilewatin kayak gini tuh kan. Kalau dilewatin, mau gimana? Mau dia kayak gini, kayak mau si garisnya jungkir balik gitu ya. Kayak gini. Selama si Y negatifnya dilewatin, si sumbu Y negatif yang ini nih, tuh, yang saya kasih warna biru tebal, pasti si parabolanya bakal kena gitu. Jadi ini tuh selalu memotong gitu. Ya. Jadi kesimpulannya kalau pernyataan 1 mah tidak cukup. Ini TC ya. Ntar saya nggak mau pakai hijau, mau pakai hitam ya. Ini tidak cukup, yang ini cukup gitu ya. Pernyataan 2 saja dong yang cukup. Nah, yang B nih jawabannya ya. Jadi soal nomor 19 ini opsi yang tepatnya yang B. Lanjut lagi ke soal nomor 20. Nah, ini jika BD sama dengan CD, berapakah panjang AB? Ini saya pengen gambar ulang aja ya. Ini gini deh. Ini BD sama dengan CD. A. Nah, ini A, ini B, ini C, ini D gitu ya. BD sama dengan CD. Berarti ini sama dengan ini. Oke. Pertanyaannya, berapakah panjang AB? Nah, sekarang kita dikasih tahu di sini sudutnya tuh 2P. Nah, pernyataan 1. P-nya sama dengan 40 derajat. Yang ditanyakan panjang. Ya.
Panjang. Buat apa sih sudutnya? Ya sama aja bohong, dikasih sudut sudut doang mah nggak berguna ya. Buat nyari panjang. Jadi ya pernyataan satu mah tidak cukup. Pernyataan dua, DC-nya 4. Nah, anggaplah kita nggak tahu si sudutnya. Nah, si DC-nya 4. Kan ini teh sama tuh, merah. Ini merah, ini 4 gitu ya. Berarti ini 180. Sebentar, ini kayaknya bisa dicari nih. Ini kan 4. Berarti kalau ini P kan. Yang ini tes si sudutnya segini, 180 min 2P. Nah, yang ini teh 2P kan. Nah, sama kaki juga, berarti sama dong si ini. Si AB itu 4 juga. Ya nggak? Karena si sudutnya sama, tuh lihat si kaki-kakinya sama-sama 2P gitu. Makanya disebut sama kaki teh ini sama-sama 2P. Ya, jadi ini 4. Jadi pernyataan 2 aja cukup nih. Nah, ini mah sama kayak tadi jawabannya. Pernyataan 2 saja cukup untuk menjawab pertanyaan, tapi pernyataan 1 aja nggak cukup. Opsi yang tepat di sini yang B ya. Jelas ya?